Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 OTKP 3 ingin mempresentasikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Trisakti tahun 1998. Berikut anggota-anggota kelompoknya. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan menjelaskan yang pertama ada sejarah, yang kedua latar belakang, yang ketiga kronologis dalam tragedi Trisakti, yang keempat ada tokoh-tokoh yang terlibat, yang kelima ada tempat kejadian perkara, keenam ada proses hukum dalam tragedi Trisakti, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tragedi Trisakti. Berikut penjelasannya. Sejarah reformasi. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta ratusan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka yang tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan Tragedi Trisakti dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan. Selain itu, kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Presiden Soeharto. Banyak terjadi di Indonesia, pada masa Orde Baru inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan, hingga membuat para mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di bulan Mei 1998. Kronologisnya yaitu diangkatnya Soeharto menjadi presiden untuk yang ketujuh kalinya pada tanggal 10 Maret 1998, membuat para aktivis dan mahasiswa bersolidaritas untuk melawan. Mereka menuntut turunnya Soeharto yang sudah menyeret Indonesia ke dalam krisis moneter. Pada pukul 10.30 sampai 12.25 WIB, sebanyak 6.000 mahasiswa dosen Civitas Akademika berkumpul di Universitas Trisakti. Aksi mimbar bebas ini diawali dengan penurunan bendera setengah tiang, kemudian dilanjutkan dengan mengeningkan cipta, dan yang terakhir orasi mahasiswa dan dosen terus-menerus. Pada pukul 12.25 sampai 13.00 WIB, massa mulai memanas dengan kehadiran aparat keamanan. Mereka menuntut untuk long march dan perlahan mulai keluar menuju gedung DPR atau MPR melewati Universitas Tarumanegara. Tetapi massa terhadang oleh barikade polisi di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Pada pukul 13.00 sampai 13.30 WIB, massa kecewa karena dilarang long march dengan alasan mengganggu lalu lintas. Masyarakat sipil mulai bergabung satu persatu. Massa mendesak untuk terus maju, dan di saat yang bersamaan datanglah 4 truk yang berisi aparat pengendalian massa atau Dalmas. Pada pukul 13.30 sampai 16.45 WIB, mimbar bebas diadakan di jalan. Massa bergantian berorasi, menyuarakan yel-yel dan nyanyian-nyanyian dengan lantang. Sementara itu, negosiasi terus berlanjut, tentunya untuk menghubungi DPR atau MPR yang sunyi. Pada pukul 16.45 sampai 17.00 WIB, negosiasi berakhir pada kesempatan bahwa mahasiswa dan aparat sama-sama mundur. Massa awalnya menolak, tetapi ketika dibujuk oleh Dekan FE dan Eva Trisakti, mereka menurut dan kembali. Sampai ada satu orang yang bernama Masyud yang meneriakkan kata-kata kasar kepada massa. Pada pukul 17.00 sampai 17.05 WIB, Masyud dikejar oleh massa sampai ke barisan aparat. Ketegangan mulai terjadi antara kedua belah pihak, tetapi Ketua Kamtibus Trisakti menahan massa dan melakukan negosiasi kembali dengan Dandim dan Kapolres. Negosiasi berakhir dan semua perlahan mundur.
pada pukul 17.05 sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika mahasiswa mundur, beberapa aparat mulai meledek dan mengucapkan kata-kata kotor kepada mahasiswa. Ketegangan semakin meninggi saat 3 mahasiswa terpancing dan bermaksud menyerang aparat. Tetapi kejadian ini masih dapat diredam oleh Satgas mahasiswa. Tanpa sebab, di saat yang bersamaan muncul suara tembakan sekali. Kemudian bersahut-sahutan secara membabi buta. Penembakan, pemukulan, penendangan, penginjakan, serta pelecehan seksual kepada mahasiswi memuncak. Semua dilakukan oleh aparat. Massa yang tanpa senjata apapun berlarian penuh ketakutan. Tetapi anehnya, datang pasukan bermotor yang mengejar mahasiswa secara gila-gilaan sampai ke depan pintu gerbang Trisakti. Aparat lain tetap juga mengejar massa dan menganiaya mahasiswa-mahasiswi. Massa yang dianiaya tergeletak di jalan dan ditinggalkan. Aparat masih menembaki mahasiswa dengan senjata terarah ke depan gerbang Trisakti. Sebagian aparat merapatkan formasi dan mulai menembaki massa yang berada dalam kampus. Korban berjatuhan satu persatu. Aparat masih menembaki massa dengan membabi buta. Puluhan gas air mata dilempar ke dalam kampus. 3 mahasiswa meninggal dunia saat berada di dalam kampus, serta banyak lainnya terluka berat. Korban terus berjatuhan di dalam kampus dan tanpa alat perlindungan. Pada pukul 18.30 sampai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tembakan baru mereda, korban dievakuasi oleh sesama massa dan ditempatkan di rumah sakit sekitar. Tetapi kepanikan terjadi kembali ketika terlihat banyak aparat berpakaian gelap di halaman parkir utama dan sniper di gedung lain. Mahasiswa berlarian masuk ke dalam kampus. Pada pukul 19.30 sampai pagi hari, keadaan mulai tenang. Mahasiswa dapat pulang sedikit demi sedikit dengan penuh trauma dan rasa ketakutan yang besar. Massa yang terluka berat dipindahkan ke Rumah Sakit Sumber Waras dan Komnas HAM datang ke lokasi. Hari pertama yang mencengkam mengawali kerusuhan 1998. Di mana sih tempat terjadinya tragedi Trisakti itu? Tragedi Trisakti itu terjadinya di Universitas Trisakti yang terletak di Jalan Letjen Siswondo Parman nomor 1 RT 6 RW 16 Grogol, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dijelaskan pula bahwa penembakan keempat mahasiswa Trisakti terjadi di dalam kampus Trisakti. Berikut adalah tokoh dalam tragedi Trisakti. Yang pertama yaitu ada Heri Hartanto dari Fakultas Teknologi Industri. Lalu yang kedua yaitu ada Hendrayawansi dari Fakultas Ekonomi. Yang ketiga yaitu ada Hafidin Royan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil. Dan yang terakhir yaitu ada Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur. Beliau-beliau ini adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak pada tragedi Trisakti pada tahun 1998. Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar pada tragedi Trisakti adalah jaminan untuk hidup yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28A tersebut jelas diterangkan bahwa pasal tersebut menjamin hak seseorang untuk hidupnya. Proses penyelesaian tragedi Trisakti. Pemerintah terus-menerus mengupayakan penyelesaian dengan pelanggaran HAM yang baik berat secara yudisial akan digunakan untuk kasus-kasus dengan pelanggaran HAM berat baru. Sedangkan untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu terjadi sebelum November 2000. Hasil penyelidikan Komnas HAM juga disampaikan kepada Kejaksaan Agung supaya segera diselidiki pada April 2002, akan tetapi sampai saat ini
belum ada titik terang pengadilan militer. Untuk kasus Trisakti yang digelar pada 1998 menjatuhkan keputusan kepada 6 perwira pertama Polri, akan tetapi para komandan sampai saat ini tetap tidak bisa mempertanggungjawabkan praktik hukum maupun nampaknya belum ada kesungguhan dan komitmen yang kuat dalam memantaskan kasus tidak yang dipertemukan saja tetapi harus sampai ke akar-akarnya. Pelajaran yang dapat diambil dari tragedi Trisakti yaitu 1. Kejahatan kemanusiaan atau HAM selalu ada pada rezim pemimpin yang otoriter. Bangsa Indonesia harus mencegah lahirnya pemimpin yang merupakan bagian dari rezim otoriter Orde Baru. Kedua, kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada masa Orde Baru melalui penculikan serta pembunuhan para aktivis kemanusiaan jangan sekali-kali dilupakan karena hal itu sama saja merupakan sejarah loh. 3. Mereka yang pernah terlibat dalam suatu kejahatan kemanusiaan sudah melakukan metamorfosis dengan membawa jargon atau perubahan untuk bisa kembali menggenggam kekuasaan dengan menggunakan kekuatan uang. Hal inilah sangat berbahaya. Kita semua harus memperjuangkan keadilan dan menghukum dengan balasan yang setimpal. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kesimpulannya, akhir pemerintahan Orde Baru ditandai dengan terjadinya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Akibat krisis inilah terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Masyarakat menuntut turunnya Presiden Soeharto. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan Presiden Soeharto jatuh. Beberapa di antaranya yaitu kejenuhan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan yang sudah sedemikian lama berkuasa, keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, krisis keuangan tahun 1997 yang terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang meluas, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut reformasi total pada bidang ekonomi, politik, dan hukum. Demonstrasi besar terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 oleh mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung tenang dan damai berubah menjadi tegang dan mencekam ketika mulai terjadi penembakan yang membabi buta oleh aparat keamanan yang diarahkan ke kampus Trisakti. 4 mahasiswa tewas dan banyak lainnya yang luka berat dan ringan dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Pada tragedi Trisakti nampak jelas pelanggaran hak asasi manusia dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.